Pada materi ini kita akan membahas mengenai proses produksi video. Akhir-akhir ini, video tidak lepas dari kehidupan kita, baik sebagai media sosial ataupun sebagai media pembelajaran, serta ada yang digunakan sebagai media promosi dan sebagainya. Semuanya sudah menggunakan video. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas sedikit tentang bagaimana produksi video. Tentu saja bahasa kali ini adalah materi-materi yang formatif, materi-materi yang memang sesuai dengan pembelajaran. Tapi banyak hal di luar sana yang sudah bermigrasi cara pembuatan videonya yang sudah tidak mengikuti aturan atau panutan skenario yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, langsung saja untuk produksi video ini kita akan bahas satu persatu yang diperuntukkan untuk pemula yang baru mengerti atau baru belajar tentang produksi video. Baik, nanti produksi videonya digunakan untuk perfilman. Dalam hal sebagainya, dimulai dari pengertian bahwa sebuah video berasal dari kata visual yang artinya dapat dilihat. Atau dalam arti bahasa Latinnya, saya bisa melihat. Sedangkan pengertian sendiri bahwa video itu adalah teknologi atau pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar yang bergerak. Secara umum, aplikasi ini banyak digunakan di media-media seperti televisi. Namun akhir-akhir ini, tidak hanya televisi karena smartphone yang kita pegang itu sudah merupakan alat perantara media sosial yang ada di dalamnya termasuk misalnya Twitter, kemudian YouTube, kemudian Facebook, dan termasuk yang lagi booming akhir-akhir ini adalah TikTok. Itu semua menggunakan media video sebagai bahan atau kontennya. Sebenarnya kalau kita sering main di YouTube, internet, atau sosial media, terdapat macam-macam video, itu banyak sekali. Berdasarkan dari tujuan pembuatannya itu ada beberapa. Yang pertama ada video cerita. Jadi video cerita itu adalah video menceritakan tentang sesuatu hal yang akan kita angkat menjadi sebuah audio visual. Jadi video ini biasanya digunakan untuk durasi-durasi yang lebih panjang. Kemudian kedua ada film-film dokumenter atau video-video dokumenter. Video dokumenter ini bertujuan untuk merekam sebuah kejadian atau peristiwa dalam kehidupan nyata. Misalkan contoh sebuah dokumenter tentang kisah hidup seorang pengelola hutan bakau di sebuah pantai. Kemudian itu dibuatkan video yang tidak direkayasa, tidak ada cerita tambahan, yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi video itu dibuat dengan kenyataan yang ada. Kemudian berikutnya adalah video berita. Video ini tujuannya adalah untuk memberikan atau menjelaskan atau menggambarkan atau memaparkan sebuah berita di mana berita ini adalah kejadian yang sebenarnya. Video berikut adalah contoh-contoh video yang ada di stasiun televisi swasta atau pemerintah, yaitu video-video yang diproduksi dengan tujuan untuk memberikan suatu pemaparan kejadian yang ada. Berikutnya adalah video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini digunakan untuk memberikan materi pembelajaran supaya mudah diserap dan mudah untuk diputar atau dilihat kembali. Contohnya adalah seperti video ini, di mana saya memberikan materi-materi yang video pembelajaran biasanya digunakan juga oleh guru-guru, kemudian tutor-tutor untuk menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran. Berikutnya ada video presentasi. Video presentasi adalah video yang digunakan untuk mempresentasikan atau menyampaikan ide, gagasan. Selain itu, bisa menggunakan PowerPoint presentasi atau juga video. Contohnya misalnya tentang seseorang memaparkan perkembangan suatu perusahaan dengan video sehingga mudah dicerna dan bisa diulang-ulang untuk melihat presentasinya. Kemudian untuk video jenis ini adalah salah satu video yang sering banyak digunakan dan booming, serta lebih disukai oleh anak-anak, yaitu jenis video animasi. Contohnya misalkan cerita rakyat, atau bahkan film-film animasi seperti Mulan. Banyak sekali animasi-animasi yang digunakan dalam pembuatan film, baik itu animasi murni ataupun animasi yang dikomunikasikan dengan kehidupan nyata. Misalnya menggunakan AI. Film animasi ini adalah hasil dari pengolahan suatu gambar
baik gambar tangan ataupun gambar komputer, yang kemudian diolah sedemikian rupa sehingga gambar tersebut mampu untuk digerak atau bergerak seperti dalam kehidupan nyata. Jadi gambar-gambar yang disusun nanti akan dianimasikan atau digerakkan sehingga menjadi sebuah frame. Nah, animasi ini kalau dulu animasi itu menggunakan kumpulan sprite atau gambar-gambar yang seolah bergerak kemudian dijadikan satu, sehingga menjadi suatu gambar yang seolah-olah menjadi bergerak atau hidup. Kemudian untuk tahapan pembuatan video, ada beberapa tahapan penting yang harus digunakan. Meskipun tahapan-tahapan ini ada beberapa jenis kategori video yang tidak harus terpenuhi semuanya. Tetapi paling tidak ada hal-hal dasar ini yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah praproduksi atau pre-production, di mana praproduksi ini adalah tahapan perencanaan. Tahap rencana ini harus banyak yang dipersiapkan, yang jelas untuk membuat video-video apapun itu harus direncanakan terlebih dahulu ya. Kemudian yang berikutnya adalah production atau produksi. Ini adalah proses yang sudah dilakukan setelah melalui tahap praproduksi, termasuk pengambilan gambar, penyiapan wardrobe baju, dan sebagainya. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah pasca produksi atau post-production. Tahapan ini adalah penyelesaian video yang sehingga bisa dikonsumsi oleh publik. Penyelesaian ini nanti bisa editing, penambahan efek, dan sebagainya. Banyak nanti akan kita bahas satu persatu tahapan ini. Yang pasti, ini harus dipahami atau diketahui terlebih dahulu bahwa pembuatan video itu ada 3 tahap. Jadi, tahap produksi ini seperti yang sudah sempat saya jelaskan di awal tadi bahwa tahapan ini mempersiapkan semua proses produksi syuting film atau video. Jadi, tahap produksi ini seperti yang sudah sempat saya jelaskan di awal tadi bahwa tahapan ini mempersiapkan semua proses produksi syuting film atau video. Jadi tujuan untuk praproduksi ini adalah mempersiapkan mulai dari konsep, pencahayaan, wardrobe, teknik pengambilan gambar, alur cerita, dan sebagainya. Termasuk naskah itu ada di pre-production. Jadi secara rinci inilah tahapan-tahapan yang harus dilakukan pada praproduksi atau pre-production. Yang pertama adalah rumusan masalah. Jadi kita akan mengangkat latar belakang, yaitu seperti apa yang akan kita buat di video itu harus ada rumusan masalahnya dulu. Kemudian ada ide gagasan yang menciptakan sinopsis. Sinopsis ini adalah cerita atau naskah deskripsi singkat dari sebuah film secara keseluruhan, secara utuh dari awal sampai dengan akhir. Kemudian ada naskah atau skrip. Jadi contohnya misalkan mau membuat naskah film, harus ada alur ceritanya seperti apa, kemudian dialog antar pemerannya seperti apa, dan seterusnya. Itu semua ada di dalam sebuah naskah, yang termasuk teknik pengambilan gambar dan sebagainya. Nanti akan kita bahas untuk semua langkah-langkah ini satu persatu di video berikutnya. Kemudian ada storyline atau storyboard, yaitu kumpulan alur cerita yang digambarkan dalam bentuk sketsa. Di dalam sketsa itu sudah ada gambar pengambilan kameranya seperti apa. Jadi teknik pengambilan kamera itu akan banyak ada di storyboard. Kemudian ada penentuan audio, waktu, dialog, dan sebagainya itu semua ada di storyboard. Dan biasanya storyboard ini memang pegangan bagi sutradara, direktor, atau editor. Nanti yang untuk mencocokkan dan mensinergikan antara gambar yang diambil dengan cerita atau naskah yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian ada storyline. Ini berupa kumpulan-kumpulan alur cerita dari awal sampai akhir, tetapi berupa naskah atau teks dengan tulisan yang berbeda dengan storyboard. Kalau storyboard itu berupa gambar-gambar sketsa, kalau storyline itu berupa teksnya. Semua langkah-langkah ini sudah harus ada kalau ingin membuat film atau video. Tapi kalau beberapa produksi yang simpel sederhana, seperti media pembelajaran dan sebagainya, itu cukup disesuaikan saja. Itu sudah bisa untuk kita mulai produksi.